Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lilis Tazkiyatul Himah, mahasiswi dari Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Perpustakaan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah sumber informasi, yaitu monograf, dan dosennya Ibu Lili Sudria Weni M. Hum. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Terima kasih. Lalu, apa sih monograf itu? Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu penulis. Kemudian jenis-jenis monograf dibagi menjadi dua. Yang pertama, textbook atau biasa disebut buku teks. Buku ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi yang dirancang secara sistematis dan terstruktur, yang berisi teori, penjelasan, dan latihan mata pelajaran. Contohnya, buku kurikulum pendidikan. Lalu yang kedua, referensi adalah sumber petunjuk, acuan, rujukan yang dituangkan dalam tulisan mengenai berbagai informasi yang diambil dari sebuah buku yang ditinjau. Adapun bentuk rujukannya bisa berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar, dan lainnya. Adapun salah satu contoh dari referensi yang saya jelaskan di sini adalah ensiklopedia. Ensiklopedia sendiri adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad. Sebelum mengenal ensiklopedia lebih jauh, maka diketahui sejarah ensiklopedia di Indonesia. Yang pertama, pada era klasik, ensiklopedia tertua di Indonesia berasal dari Pulau Jawa, yaitu dari budaya Jawa Hindu, dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Ensiklopedia ini disebut Cantaka-Parwa dan berisi segala macam ilmu pengetahuan dan cerita-cerita mitologi, dan wiracarita ini ditulis pada abad ke-9 Masehi. Lalu yang kedua, pada era kontemporer, orang Indonesia mengecap pendidikan kolonial Belanda mulai akhir abad ke-19 dan awal ke-20 mulai tertarik dengan ide dan gaya pemikiran dunia barat. Lalu muncullah karya-karya yang bersifat ensiklopedia dalam bahasa Indonesia, namun baru muncul pada tahun 1953 setelah Indonesia merdeka. Lalu yang ketiga, pada masa depan atau masa sekarang, munculnya revolusi informasi digital, maka muncullah ensiklopedia dalam bentuk perangkat lunak, di mana setiap tema bisa dicari dengan mudah. Contoh bentuk digital adalah Encarta, yang merupakan ensiklopedia keluaran Microsoft. Lalu, apa sih manfaat ensiklopedia itu? Manfaatnya yaitu 1. Menjadi sarana untuk mencari informasi dasar mengenai berbagai masalah. Yang kedua, sebagai langkah awal untuk melakukan suatu kajian mengenai suatu objek. Yang ketiga, untuk mengetahui kebenaran dari suatu informasi. Dari materi ensiklopedia yang sudah dijelaskan, contohnya yaitu ada ensiklopedia sains, ensiklopedia junior alam sekitar, ensiklopedia tubuh manusia, dan lain-lain. Sekian dari video yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Terima kasih.